Halo, selamat datang di Learning Domain School. Pada learning ini kita akan membahas sebuah tools yang sering digunakan pada Photoshop, yaitu brush. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan brush lebih efektif menggunakan propertinya. Ya, tidak sekedar hanya menggunakan brush, tetapi tidak mengetahui fungsi-fungsi dari properti brush itu sendiri. Nah, sebagai contoh yang amat simple, di sini saya akan menggunakan brush. Contoh sebuah brush yang bertipe lingkaran. Ya, kalian bisa lihat saya pilih brush tool, saya pilih brush. Ya, di sini ada size, di sini ada hardness, itu adalah untuk pekatnya pada sebuah warna. Oke. Nah, saya coba untuk kecilkan, atau mungkin kalian bisa menggunakan shortcut pada keyboard, yaitu kurung kurawal buka atau kurung kurawal tutup untuk mengatur size. Ya, untuk kurawal buka itu kalian bisa membuat ukuran size menjadi lebih kecil. Sedangkan untuk kurung kurawal buka tutup, kalian bisa menggunakannya untuk memperbesar size pada ukuran brush. Nah, sekarang kita akan coba. Saat kita klik lepas, itu akan menghasilkan satu titik brush. Kita undo atau kita delete. Tetapi jika kita klik tahan, dia akan membuat satu garis. Tetapi yang saya mau adalah saya membuatnya seperti ini, random. Ya, teman-teman. Nah, bagaimana sekarang cara membuat seperti itu? Nah, di sini kita ada window, lalu brush, atau kalian bisa tekan F5 sebelumnya, atau mungkin sudah ada di pojok sebelah kanan, kalian bisa tinggal klik. Nah, ini adalah settingan brush yang nantinya sangat sering kita gunakan, ya. Nah, di sini ada tipnya, shape-nya atau shape dynamic, sketching, tekstur, dan segala macam. Di sini nanti kita akan pelajari, ya. Saya akan menjelaskan untuk yang pertamanya. Di sini sebelum kita memilih brush, kita bisa pilih di sini brush mana yang mau kita setting. Oke, karena kita tadi pilih yang lingkaran, hard round, ya, bukan yang soft round. Nah, di sini ada pengaturan size. Ya, kalau kita tekan kurung kurawal tutup, perhatikan size-nya akan naik turun, ya. Kemudian di sini ada flip dan flip X dan flip Y. Jika kita menggunakan teknik atau brush yang beda, bukan lingkaran, akan ada pengaruhnya. Lalu angle-nya, ya, hardness-nya. Lalu di sini ada spacing, ya. Nah, ini yang akan kita atur. Spacing adalah mengatur jarak saat kita klik tahan. Perhatikan, misalkan saya kasih 194 lalu saya pilih, dia akan membuat jarak, ya, tidak seperti ini. Nah, oke. Sampai di sini sudah jelas. Kemudian kita akan masuk ke dalam shape dynamic, size jitter. Size jitter itu adalah mengatur size pada brush yang kita pilih secara random. Perhatikan, jika size-nya saya besarkan lalu saya kembalikan ke size jitternya, perhatikan, kecil, besar, 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 ya, random. Perhatikan hasilnya. Ini yang dinamakan
size jitter. Oke. Lalu ada minimum diameter. Itu berpengaruh pada size jitter yang kita buat. Angle kita tidak gunakan karena posisinya sudah lingkaran ya. Jika kalian ingin merubah angle, pastikan untuk bentuk yang lain. Lalu di sini ada scattering. Di sini ada scat sama untuk menjauhkan. Cone itu memperbanyak jumlah brush ya. Cone jitter adalah banyaknya berapa persen untuk besarnya. Jika kita klik, nah ini perhatikan, saya akan kembalikan ke scatternya untuk jauh supaya bisa terlihat. Nah ini dia. Kalian sudah mencobanya untuk mengatur sebuah brush, oke? Lalu kemudian dual brush. Nah, dual brush ini bisa kita gunakan lebih dari satu brush dalam penggunaan brush. Perhatikan, jika saya pilih yang ini, maka kalau kita lihat di sini ada bagian brush yang lainnya, ya. Perhatikan. Nah, kemudian di sini kalau kita pilih yang lain, coba saya besarkan. Lihat, dia bergabung brushnya antara brush yang kita pilih tadi dengan brush yang tadi kita pilih pertama. Kemudian di sini ada tekstur tadi ketinggalan. Tekstur di sini membuat brush menjadi tekstur. Biasanya kan kita pilih warna hitam atau warna-warna lainnya, tetapi ini kita pilih bertekstur. Bertekstur pun tetap pada pinggirannya, bisa kalian perhatikan ya. Pinggirannya bertekstur yang seperti saya pilih tadi. Oke. Kemudian di sini ada color dynamic ya. Color dynamic ini biasanya untuk membuat brush yang kita tuangkan ke dalam kanvas bisa menjadi warnanya lebih dari satu ya. Kalau misalkan hue jitternya, nah perhatikan warnanya bisa lebih dari satu. Sekarang kita coba rubah untuk warna yang lebih berwarna ya. Kalian bisa lihat hasilnya. Color dynamic pada setting brush ini bisa menentukan warna ya. Kemudian di sini ada transfer opacity, salah sebagian itu terlihat opacity ya. Transfer flow semakin dia makin banyak transparannya. Kalian bisa lihat di dalam 3 lingkaran ini ya. Kemudian kita nah ini di sini ada kontrol, kita bisa mengaturnya ya. Kemudian ada brush pose ya. Di sini tidak akan terlihat karena emang bentuk kita lingkaran. Coba kalian untuk brush yang lainnya, rotasi sama. Untuk lingkaran tidak bisa kita rotasi karena emang bentuknya udah lingkaran. Noise di sini itu memberikan sebuah titik-titik pada brush. Perhatikan, bisa kalian lihat pinggiran brush itu terdapat noise ya.
Wet egg itu sejenis kayak glowing di sebelah pinggiran. Mungkin kalau kalian pernah bermain pada blending option, mungkin ada outer glow, inner glow. Nah ini seperti kayak inner glow. Nah lihat kayak semacam ada stroke. Oke. Build up satu kali klik, dia langsung membuat banyak ya. Protect texture kita tidak menggunakan karena tidak kita centang tadi ya. Nah, jika kalian sudah paham dari fungsi setting brush ini, kalian bisa untuk mencoba membuat sebuah brush sendiri, dan kalian bisa mungkin menambahkan kumis buatan atau jenggot buatan pada foto yang tertampang di layar kalian. Atau mungkin kalian bisa coba untuk cari gambar sendiri atau mungkin foto sendiri. Nah, sekarang kita coba untuk membuat sebuah yang tadi saya bilang kumis atau jenggot. Nah, di sini saya akan pilih yang ini. Perhatikan tekniknya, saya hilangkan dulu. Saya klik. Nah, ini saya akan buat seperti jenggot atau kumis buatan ya. Sebelumnya saya ganti warna hitam. Sebenarnya sih nggak berpengaruh karena kita menggunakan brush. Saat kita menggunakan brush, kita bisa pilih warna sesuai apa yang kita mau. Oke. Nah, kemudian brush spacingnya bisa diatur ya. Nah ini, oke, brush udah saya atur. Kemudian size jitter. Nah ini angle yang tadi jika lingkaran nggak bisa. Nah sekarang kalian bisa lihat angle ini untuk memutar sebuah brush. Mau seperti apa kalian putarnya ya. Nah di sini ada pengaturan angle pada jitter yang disediakan oleh Shape Dynamic, yaitu direction. Nah kalau kita buat lingkaran, perhatikan kalian bisa sesuai dengan rotasinya, tidak akan kebalik-kebalik ya. Nah, oke, sekarang udah saya atur. Terus di sini ada scatter untuk menambahkan mencarnya si brush yang akan kita buat. Nah, oke, terlihat oke. Jika sudah, kita kembali ke gambar tersebut. Nah, perhatikan saya akan kecilkan pada brushnya. Untuk mengambil warna ya, kita kan untuk membuat sesuatu yang sempurna, kita coba contoh ambil warna. Mungkin kalian bisa menggunakan tombol ALT, tekan. Nah itu salah satu shortcut untuk mengambil warna. Perhatikan saya klik warna kulit, di sini yang tertampang ada warna kulit. Warna pink, di sini warna pink. Oke. Sekarang saya akan ambil warna sedikit coklat. Jika sudah, lepas ALT-nya, kemudian kalian silakan coret ya. Nah, di sini masih terlihat besar. Apa-apa, kita kecilkan lagi. Saya pilih warna hitam biar lebih terlihat. Nah, untuk lebih bagusnya kalian padukan warna
coklat supaya terlihat lebih alami. Nanti bisa terlihat perbedaannya setelah kita kecilkan gambarnya. Ya, saya pilih warna hitam. Terlihat perbedaan sebelah kiri dan sebelah kanan yang tadi kita buat secara menggunakan brush. Oke, sampai di sini dulu learning untuk mengatur sebuah brush pada settingan brush ya, yang nantinya akan sangat berguna. Oke, sampai bertemu lagi dengan saya William, and next kita akan belajar learning lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.